Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Masro, nomor induk mahasiswa 23108810025. Prodi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia atau MPBI semester 3 Universitas Muhammadiyah Tangerang. Mata kuliah pengembangan keilmuan sosiolinguistik. Dosen pengampu Ibu Dr. Gojiah MPD. Pada kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang variasi dan jenis bahasa. Bahasa adalah lambang bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap yang mempunyai makna atau arti yang digunakan oleh manusia sebagai alat komunikasi. Bahasa bukan hanya sekedar bunyi, tetapi bahasa juga mempunyai aturan tertentu dan sudah terstruktur. Dengan bahasa, kita dapat menyampaikan perasaan, pikiran, dan keinginan kita. Dengan bahasa, kita juga dapat berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Adapun yang dimaksud dengan variasi bahasa adalah keberagaman bentuk dan penggunaan bahasa yang terjadi di masyarakat akibat berbagai faktor seperti penutur, situasi, tempat, dan waktu, atau juga lingkungan sosial. Variasi bahasa muncul karena adanya penutur bahasa dan konteks pemakai bahasa. Jenis-jenis variasi bahasa ada 5, yaitu 1. Variasi bahasa berdasarkan penutur. Variasi bahasa berdasarkan penutur itu ada 4, yaitu dialek. Dialek adalah variasi bahasa berdasarkan wilayah geografis. Contohnya, bahasa Sunda orang Tangerang akan berbeda dengan bahasa Sunda orang Serang. 2, yaitu idiolek. Idiolek adalah gaya bahasa seseorang yang unik. 3. Kronolet. Kronolet adalah variasi bahasa berdasarkan tingkatan usia seseorang. Contoh, gaya bahasa orang tua memakai kata bapak, sedangkan gaya bahasa gaul zaman sekarang memakai kata bokap. 4. Sosiolek atau dialek sosial. Dialek sosial yaitu variasi bahasa berdasarkan kelas sosial, usia, pekerjaan, pendidikan, dan lain-lain. Bahasanya dokter berbeda dengan bahasanya orang kuli bangunan. 2. Variasi bahasa berdasarkan situasi pemakai. Variasi bahasa ini ada 3. 1. Ragam resmi. Ragam resmi digunakan dalam situasi resmi. Contoh, teks pidato, surat dinas. 2. Ragam non-resmi. Ragam non-resmi digunakan dalam situasi santai. Yang ketiga, ragam akrab. Ragam akrab ini digunakan dalam komunikasi yang sangat dekat. Contohnya, hubungan dalam keluarga, hubungan pertemanan. 3. Variasi bahasa berdasarkan media. Variasi bahasa berdasarkan media ada 2, yaitu ragam lisan dan ragam tulisan. Ragam lisan adalah cara menyampaikannya melalui suara. Jadi ragam lisan ini menyampaikannya melalui komunikasi langsung, atau kita bisa berbicara langsung kepada lawan bicara. 2. Ragam tulisan. Ragam tulisan adalah cara menyampaikannya melalui tulisan. Contohnya melalui surat. 4. Variasi berdasarkan bidang profesi. Variasi ini yaitu bidang atau profesi bahasa yang digunakan oleh kelompok profesi. Contoh, kalau dalam bidang hukum istilah yang digunakan kata sidang, sedangkan dalam kedokteran istilah yang digunakan yaitu kata medis atau diagnosa. Penyebab adanya variasi bahasa.
1. Interferensi. Interferensi adalah terbawa masuknya unsur bahasa lain ke dalam bahasa yang sedang digunakan, sehingga tampak adanya penyimpangan kaidah dari bahasa yang digunakan itu. Contohnya, bahasa daerah menjadi lebih utama dalam komunikasi resmi, sehingga rasa cinta terhadap bahasa nasional terkalahkan oleh bahasa daerah. 2. Integrasi. Integrasi adalah proses penyatuan berbagai unsur yang berbeda menjadi suatu kesatuan yang harmonis dan berfungsi secara bersama. Contoh kata resleting, serapan dari bahasa Belanda, resluiting. Dan kata dongkrak juga berasal dari bahasa Belanda yaitu domekrak. Alih kode dan campur kode. Alih kode yaitu perubahan atau perpindahan penggunaan bahasa, dialek atau ragam bahasa dalam situasi komunikasi oleh penutur yang menguasai lebih dari satu bahasa. Biasanya alih kode ini terjadi ketika seseorang 1. Berpindah dari satu bahasa ke bahasa lain dalam satu percakapan. 2. Menggabungkan dua bahasa, misalnya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. 3. Menyesuaikan bahasa dengan lawan bicara atau konteks sosial tertentu. Contoh alih kode. 1. Dalam percakapan sehari-hari. Contohnya, harga sembako di pasar mahal pisan. Kata pisan adalah bahasa Sunda yang berarti sekali. Jadi, harga sembako di pasar mahal sekali. 2. Di ruang kelas. Contohnya, baik anak-anak, sekarang kita mulai pelajaran. Is okay. Nah, pada kalimat tersebut menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia, kemudian beralih ke bahasa Inggris. 3. Dalam percakapan formal ke informal. Contohnya, selamat siang Pak, sudah makan siang belum? Perpindahan dari bahasa formal ke semi formal. Jenis-jenis alih kode. Jenis-jenis alih kode. Jenis alih kode ini ada dua, yaitu alih kode eksternal dan alih kode internal. Alih kode internal yaitu perpindahan antara bahasa yang berbeda, misalnya dari bahasa Indonesia ke bahasa Jawa. Yang kedua, alih kode internal, yaitu perpindahan antara variasi dalam satu bahasa, seperti dari bahasa Indonesia baku ke bahasa gaul atau logat daerah. Nah, contoh alih kode eksternal yaitu perpindahan dari bahasa Indonesia ke bahasa Jawa, misalnya saya hari ini gagal maning. Kemudian contoh alih kode internal dari bahasa Indonesia baku ke bahasa gaul. Contohnya, Bapak saya sedang bete. Penyebab alih kode yaitu situasi atau lawan bicara berubah dan ingin menunjukkan identitas sosial atau kelompok. Dan alih kode ini sering terjadi di kalangan anak muda atau remaja. Campur kode adalah dua kode atau lebih digunakan bersama tanpa alasan dan biasanya terjadi dalam situasi santai. Contohnya, tolong ambilin aku charger di meja.
Kata "jerjer" itu disisipkan ke dalam kalimat bahasa Indonesia. Menurut Suwito, campur kode ada dua bagian, yaitu campur kode ke dalam dan campur kode keluar. Campur kode ke dalam yaitu campuran antara bahasa Indonesia dengan bahasa daerah. Kalau campur kode keluar yaitu campuran bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris, Belanda, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu bahasa gaul. Bahasa gaul adalah ragam bahasa tidak resmi yang digunakan oleh kelompok orang, khususnya di kalangan remaja, untuk berkomunikasi dengan cara yang santai. Contohnya, hari ini aku mager, yaitu menggunakan kata mager. Mager artinya malas gerak. Kesimpulan. Bahasa memiliki variasi dan jenis yang berbeda muncul karena perbedaan lingkungan sosial, geografis, situasi, serta komunikasi. Variasi ini penting untuk menyesuaikan penggunaan bahasa dengan konteks berbeda. Selain itu, variasi dan jenis bahasa bersifat dinamis dan fleksibel. Pada umumnya, pemahaman terhadap variasi bahasa ini membantu kita berkomunikasi secara efektif dan menghargai perbedaan bahasa dalam masyarakat. Demikianlah penyampaian materi kali ini. Terima kasih.